Shalom saudari dalam Kristus di GKR Teluk Gong. Ada sebuah kesaksian dari seorang penginjil mengenai satu gereja di Jawa Timur. Jemaat yang hadir di gereja itu kurang lebih 150 sampai 200 jiwa per minggu. Namun gereja ini juga seperti kebanyakan gereja memiliki aktivitas yang amat padat setiap minggu. Jadi setelah kebaktian minggu pasti ada kegiatan lainnya. Nah, dalam segala kepadatan acara gereja, Tuhan berikan anugerah berupa satu tetangga yang persis ada di seberang gereja, yaitu Adira Finance. Nah, satpam-satpam di perusahaan itu cukup sering menolong gereja. Ada beberapa satpam yang hampir selalu bantuin orang-orang gereja waktu mereka mengadakan acara. Ada kalanya satpam itu bantuin angkat bangku, atur kursi, jaga motor di depan gereja, dan sebagainya. Cukup banyak kontribusi para satpam tersebut. Selain itu, kehadiran satpam menolong gereja karena gereja tidak ada petugas keamanan yang tetap. Gereja menjadi aman dengan kehadiran mereka. Nah, ada satu kali Adira mencoba mengadakan acara buka puasa bersama bagi karyawannya. Satpam Adira pengen pinjem toa atau megafon ya untuk acara tersebut. Pihak gereja mengizinkan dengan syarat tanda tangan surat perjanjian pinjam toa dengan materai Rp6.000. Padahal Adira mau pinjam cuma untuk 2 jam. Singkat cerita, mereka tidak jadi pinjam, saudari. Setelah peristiwa tersebut, menurut saudari, apa yang terjadi pada gereja tersebut? Nah, saudara yang terkasih, dari cerita nyata kehidupan bertetangga antara gereja dengan sekitarnya, kita jadi bertanya, apakah kebaktian minggu, segala persekutuan komisi, acara-acara, aktivitas-aktivitas rohani di gereja sungguh berkenan kepada Allah kalau bertetangga memunculkan peristiwa seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, tentu pertanyaan tadi bisa diperluas. Dengan ragam bentuk kebaktian yang bermacam-macam dari berbagai gereja, mana bentuk yang berkenan di hati Tuhan? Seperti apa ibadah yang berkenan pada Tuhan? Bagaimana kita tahu kebaktian tiap minggu yang sekarang kembali lagi virtual dengan tata cara sedemikian, bagaimana kita tahu itu semua berkenan atau menyenangkan Tuhan? Saudara-saudari, tema ibadah yang berkenan pada Tuhan adalah topik yang cukup konsisten muncul di dalam berbagai bagian Alkitab. Saya akan bacakan beberapa bagian Alkitab representatif, lalu kita akan renungkan bersama. Namun sebelum itu kita akan sama-sama masuk di dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bagian-bagian firman Tuhan yang sebentar saya akan baca. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Di dalam iman kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, kami menghadap hadirat-Mu, ya Bapa Surgawi. Mampukanlah kami untuk mempertahankan kelakuan bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kami hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-ngamati jalan-jalan-Mu. Oleh karena itu ya Roh Kudus, singkapkanlah mata kami supaya kami memandang keajaiban-keajaiban ajaran-Mu di dalam wahyu tertulis di Alkitab ini. Buatlah tiap kami mengerti supaya dapat memeliharanya dengan segenap hati kami setiap hari. Dan kiranya Engkau ya Allah berkenan akan ucapan mulut hamba-Mu ini dan renungan hati kami semua. Dengar seru doa kami, ya Tuhan gunung batu dan penebus satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan membacakan 4 bagian Alkitab yang sudah ditulis di slide. Saudara-saudara bisa membuka bagian-bagian tersebut, tapi saudara-saudari juga bisa mendengarkan dan menyimak firman Tuhan ini. Yang pertama Ulangan 10 ayat 12 sampai 13.
Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Yang kedua, 1 Samuel 15 ayat 22 dan 23. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab penduharkaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kemudian dua dari perjanjian baru, yang pertama dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudari, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terakhir Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Seperti apa ibadah yang berkenan kepada Tuhan? Kita akan fokus di dalam Ulangan 20 ayat 12 sampai 23. Ada ringkasan jawaban, saudari, di dalam dua ayat ini. Ada 3 permintaan Tuhan. Pusatnya adalah mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudari perhatikan struktur dari ayat tersebut, aspek sentral yaitu mengasihi Tuhan diapit oleh 2 seruan lainnya. Yang pertama, takut akan Tuhan setara dengan beribadah kepada Tuhan. Lalu jalani hidup seturut petunjuk Tuhan setara dengan berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan luar biasa sekali seruan ini tidak hanya 1 kali di dalam kitab Ulangan. Kita ambil contoh seruan yang terdekat itu juga ada di ayat 20 Ulangan 10. Jadi saudara terkasih, kalau kita perhatikan ayat 20 itu, di situ dikatakan engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepadanya haruslah engkau beribadah dan berpaut, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Nah, gema dari ayat 12 dan 13 bukan cuma muncul di ayat 20 Ulangan 10. Tetapi gema dari ayat 12 sampai 13 menembus batas-batas perjalanan waktu sampai kepada kehidupan Tuhan Yesus ketika di bumi. Di penghujung pelayanan Tuhan Yesus, kita mendengarkan proklamasi dari Tuhan Yesus akan panggilannya. Matius 28 ayat 19 sampai 20, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan panggilan ini tidak dipisah dari ritual ibadah, yaitu sakramen baptisan, dan mengajarkan perintah Yesus untuk dilakukan. Saudara perhatikan, mengajarkan perintah Yesus dengan mengikuti ketetapan Allah itu adalah 2 hal yang sama sebenarnya. Nah, sayangnya panggilan komprehensif baik di PL maupun di PB sudah dipilih oleh gereja sehingga terjadi segmentasi atas ibadah, pemuritan, dan penginjilan. Nah, kita tahu abad 19, abad 20, penginjilan ala KKR massal melalui pengkhotbah besar dunia dengan altar call sudah menduduki salah satu tempat yang begitu penting dalam pertumbuhan gereja. Nah, meskipun di abad 21 metode tersebut makin sedikit,
tetapi format kebaktian seringkali masih dikemas ke arah penginjilan. Saudari, penginjilan tidak sama dengan pemuritan. Penginjilan bukan jualan obat untuk hidup kekal. Penginjilan adalah pintu agar orang yang percaya salib Tuhan Yesus Kristus pada akhirnya dibentuk menjadi murid Kristus yang menyembah Allah. Namun pemuritan, kita mesti ingat, pemuritan bukan segala-galanya. Pemuritan adalah mandat dari Tuhan kepada kita selagi kita di bumi dan menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Kemuritan seorang Kristen harus menjadikannya seorang yang makin tunduk menyembah Allah Tritunggal di dalam seluruh aspek hidup. Jadi saudara yang terkasih, menyembah Allah adalah destiny kekal, baik di bumi maupun nanti kita berjumpa muka dengan Allah. Selagi kita di bumi, kita seakan-akan melakukan latihan demi latihan setiap hari, setiap minggu untuk menyembah Allah yang nanti bakal terus terjadi sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, cara kita menyembah Allah sangat penting. Dan cara kita menyembah Allah sebenarnya dibentuk oleh seberapa jauh kita mengenal Allah. Nah, proses mengenal Allah lebih mendalam, itulah proses utama menjadi komunitas murid Kristus. Dengan kata lain, saudara yang terkasih, menjadi komunitas murid Kristus yang menyembah Allah, sentralnya adalah melakukan apa yang Allah di dalam Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Tetapi melakukannya bukan karena kewajiban, tetapi karena mengasihi Tuhan. Dan inilah yang menjadi prinsip utama yang pertama. Ibadah itu berkenan pada Allah kalau seluruh kebaktian dilakukan untuk membentuk murid Kristus yang makin taat karena mengasihi Tuhan, bukan karena kewajiban belaka. Itu yang tidak terjadi pada diri Raja Saul di 1 Samuel 15 yang tadi kita baca. Dia lebih pentingin persembahan dalam hal ini korban bakaran. Apa yang ditampilkan Saul mungkin masih terus terjadi dalam diri kita orang-orang Kristen. Mungkin masih ada banyak orang Kristen berpikir, kalau saya persembahan banyak, pelayanan, memberi diri buat Tuhan, maka Tuhan akan makin berkenan kepada saya. Tuhan akan makin sayang sama saya. Saudara terkasih, makin banyak, tambah sibuk pelayanan, tidak sama dengan makin berkenan pada Allah. Yang Tuhan inginkan adalah ketaatan sebagai penundukan diri berdasarkan kasih. Nah, kalau kita perhatikan Ulangan 10 ayat 12-13 yang tadi kita baca, kata pertama ayat itu dimulai dengan frase maka sekarang. Nah, istilah maka sekarang adalah sebuah frase penyambung. Nah, frase penyambung ini memberitahu kita bahwa ayat 12 dan 13 sebenarnya adalah sebuah konsekuensi dari hal-hal yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, apa yang disampaikan sebelumnya? Ya, kita perlu baca pasal 10 ayat 1-11. Dan kalau kita perhatikan saudara yang terkasih, ternyata isinya fokus pada pembaharuan janji yang ada di dalam 2 loh batu hukum Allah yang diberikan di Gunung Sinai. Dengan kata lain, melakukan apa yang diminta Tuhan di ayat 12 dan 13 sebenarnya merupakan tanggapan atas semua riwayat perbuatan Tuhan yang sudah terjadi di masa lalu. Nah, riwayat itu dipaparkan Musa kepada generasi muda bangsa Israel di kitab Ulangan. Dan riwayat ini diceritakan berulang kali. Ya, Musa memberitakan, mengingatkan perbuatan dahsyat Tuhan bagi umatnya berulang kali di kitab Ulangan. Berarti umat Allah itu didorong mengerjakan ayat 12 dan 13 sebagai sebuah respons yang rasional. Sebuah tanggapan yang pantas diwujudkan karena Allah sudah berbuat banyak buat mereka. Nah, dari penghayatan seperti ini, saudara yang terkasih, kita bisa simpulkan bahwa ibadah itu berkenan pada Allah adalah ibadah yang dikerjakan untuk menanggapi jati diri Allah dan perbuatannya yang dahsyat.
Ibadah Kristen yang berkenan harus ikuti patun ini. Segala aksi umat Allah, yaitu kita, ketika kita lakukan bersama-sama dalam kebaktian, semua aksi kita adalah respons atas diri Allah yang banyak berbuat buat umatnya. Nah, urutan ini nggak boleh dibalik. Harus yang merah dulu, baru yang putih tanda panahnya ya. Nah, patun ibadah ini bisa kita terapkan dari sekolah minggu sampai kebaktian umum. Ibadah yang berkenan di hati Tuhan harus ikuti, terapkan patun Alkitabiah ini. Sebab patun ini bukan cuma di Ulangan, tetapi juga muncul lagi di Roma 12 ayat 1 dan 2 yang tadi saya bacakan. Inilah pola ibadah yang logis, rasional, ya, logikan latreian, itu istilah Yunaninya. Jika kebaktian tidak menerapkan patun Alkitabiah ini, maka ibadah menjadi ibadah menjadi irasional menurut kacamata Tuhan. Jadi ini yang kedua, saudara yang terkasih. Ibadah yang berkenan pada Allah, ya ikuti pola rasional menurut Allah. Kebenaran ini bisa ditegaskan lagi dan Anda bisa baca kitab Ibrani. Khususnya 2 ayat yang tadi saya baca. Ya, Ibrani 12, ayat 28 dan 29. Nah, kalau kita kembali kepada Ulangan 10 ayat 12 sampai 13, seruan di 2 ayat ini sebenarnya menyambut semua paparan riwayat yang sudah disampaikan Musa. Riwayat itu diberikan untuk satu tujuan, supaya mayoritas generasi muda Israel tidak lupa sama Tuhan dan tidak lupa perbuatan Tuhan. Saudara bisa baca di Ulangan 9, mereka diingatkan supaya tidak merasa berjasa ketika berhasil masuk tanah perjanjian. Ulangan 8, kalau kita mundur satu pasal lagi, mereka juga diingatkan supaya tidak lupa Tuhan kalau sudah hidup enak, sudah hidup lebih makmur di tanah perjanjian. Itu semua riwayat perbuatan Tuhan yang dijelaskan, diberitakan lagi oleh Musa. Tujuannya cuma satu, jangan lupa sama Tuhan. Dengan kata lain, saudara yang terkasih, pelaksanaan ibadah yang berkenan di hati Tuhan baru terjadi kalau kebaktian dirancang untuk menolong jemaat ingat kisah karya Allah secara lengkap. Jadi merancang kebaktian minggu bukan sekedar pilih lagu yang cocok dengan tema, pilih-pilih ayat, bukan sekedar itu. Kebaktian yang berkenan pada Tuhan fokusnya adalah menceritakan ulang kisah karya Allah dari awal sampai akhir. Dan tentu bukan untuk memenuhi keinginan sekelompok jemaat yang notabene berkuasa di dalam gereja. Saul tidak menaati apa yang Tuhan nyatakan, karena pada dasarnya dia melupakan kisah karya Allah atas nenek moyangnya Israel. Israel di padang gurun melupakan Tuhan dan firman-Nya. Dan kemudian Saul juga melakukan yang sama. Akhirnya semua terjerumus ke dalam berbagai dosa, yaitu dosa pemberhalaan dan dosa menolak perkataan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, teolog wanita yang sudah almarhumah, ia dari latar belakang gereja Lutheran bernama Marva Dawn. Beliau menyebutkan bahwa upaya gereja memakai gaya ibadah kontemporer sebagai alat penginjilan melalui entertainment tidak bisa disebut sebagai ibadah Kristen. Sebuah statement yang keras, saudara yang terkasih. Ibadah kontemporer yang digandrungi generasi muda bisa dirancang tanpa kita terjebak pakai pendekatan yang bersumber dari dunia hiburan. Kita boleh gunakan pencahayaan, tetapi jangan pakai sinar-sinar lampu tanpa ada makna sama sekali. Atau jangan kita pakai cahaya sana-sini seperti bikin panggung hiburan, saudara yang terkasih. Sebab
Ibadah yang berkenan pada Allah bukan atraksi. Coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Apa makna pencahayaan seperti ini dalam sebuah kebaktian? Siapa yang dimahkotai? Crown him with many crowns. Siapa yang dimahkotai? Kemudian contoh yang ketiga, saudara kasih. Sebab kau besar. Siapa yang besar, saudari? Semoga kita tidak terjebak ikutan gaya kontemporer, tetapi tidak mengerti origin dari style kontemporer itu sendiri. Ibadah berkenan di hati Tuhan atau tidak bukan ditentukan oleh profesionalitas setting panggung kebaktian seperti panggung hiburan seperti di gambar-gambar tadi. Saudara kasih, ibadah itu baru berkenan pada Allah ketika kisah perbuatannya ditampilkan, didengungkan minggu demi minggu. Kalau bukan kisah karya Tuhan secara lengkap, maka ibadah itu tidak sesuai dengan detak jantung Allah. Saudara kasih, Ulangan 10 ayat 12 sampai 13 tadi sebenarnya disorot lagi, disebutkan lagi dengan kalimat yang sedikit beda di ayat 14 sampai 21. Anda bisa membacanya nanti. Yang jelas ayat 14 sampai 15 kita diberitahu siapa Tuhan yang kita percaya, yaitu yang empunya langit dan bumi. Karena Tuhan adalah pemilik segala sesuatu, maka ketika Tuhan memilih Abraham sebagai nenek moyang Israel, itu adalah prerogatifnya Allah. Itu keputusan Allah. Kita nggak bisa mempertanyakan kenapa yang dipilih Abraham. Ya, kita nggak bisa, saudara kasih. Nah, berdasarkan kasih yang sudah diterima, dialami umat Israel, kemudian Allah mendorong mereka untuk menyunat hati mereka. Ayat 16. Dan jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, dan tidak mau mendengar ajaran Allah untuk dilakukan. Nah, dorongan ketaatan ini didasari sekali lagi dengan kuat, yaitu karena Allah atau Tuhan Allah adalah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan. Ia besar, kuat, dahsyat, tidak pandang bulu, dan tidak bisa disogok dengan berbagai macam persembahan. Dan ia dikatakan di ayat 18, ia membela hak anak yatim, janda, dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ia peduli, saudara kasih, dengan nasib kelompok-kelompok masyarakat yang tidak mempunyai kekuatan untuk menjalankan hidup, yaitu yatim piatu, janda, atau mereka yang termarginal di dalam masyarakat. Itulah kenapa ayat 19, umat Allah itu dimotivasi untuk mengasihi orang asing. Nah, mengasihi orang asing ada dua alasan. Karena tindakan tersebut menyerupai Allah. Yang kedua, karena dulu Israel juga pernah jadi orang asing. Dengan mengasihi orang asing, umat Allah itu ingat siapa diri mereka dan ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Nah, apa yang dilakukan ataupun apa yang diperintahkan untuk dilakukan, yaitu memperhatikan orang-orang yatim piatu, janda, mereka yang termarginal, orang asing. Bukankah ini esensi, misi, dan penginjilan di dalam Ulangan 10? Oleh karena itu, saya terasi ibadah yang berkenan kepada Tuhan yang terakhir adalah ibadah yang membuahkan cinta kasih bagi sesama. Bagi mereka yang miskin, yatim piatu, janda, cacat, dan kelompok masyarakat yang dipinggirkan. Kisah gereja di Jawa Timur di awal renungan kita menunjukkan bahwa segala aktivitas rohani termasuk kebaktian minggu, kalau kita ikutin ukuran dari Tuhan, maka apa yang dilakukan gereja itu sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Karena tetangga gereja tidak diberkati dengan keberadaan gereja. Saya terkasih, kita bersyukur karena di dalam masa pandemi ini
Saya memperhatikan cukup banyak gereja yang membuka halaman gereja untuk proses vaksinasi. Saya kira ini adalah satu bentuk sederhana. Bagaimana gereja boleh menjadi berkat bagi masyarakat. Gereja menunjukkan buah cinta kasih yang tulus, yang sesungguhnya, yang memang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan itulah salah satu validasi utama bahwa ibadah atau kebaktian, baik kita lakukan di gedung gereja ataupun kita lakukan di ruang virtual, ibadah itu berkenan kepada Tuhan. Kalau ibadah itu membuahkan cinta kasih bagi sesama. Oleh karena itu, biarlah saudara-saudari di GKR Teluk Gong boleh memperhatikan poin terakhir ini. Kita melakukan kebaktian virtual bukan berarti kita tidak menunjukkan ataupun bukan berarti tidak ada buah cinta kasih kepada sesama. Biarlah kita boleh menjadi umat Kristen yang betul-betul berjuang bersama dengan masyarakat di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan syukur kita. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu ya Allah. Karena firman-Mu memiliki benang merah yang menunjukkan betapa pikiran-Mu, isi hati-Mu konsisten sejak dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai hari ini. Oleh karena itu kami memohon belas kasihan dan pertolongan-Mu supaya kami mencerna apa yang Kau sudah sampaikan ini. Dan berikan kami kekuatan dan juga kegigihan, ketekunan, kesabaran untuk dapat hidup di dalam masa pandemi yang makin menegangkan. Namun Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan mengabaikan kami manusia di Indonesia. Oleh karena itu, kiranya Kau boleh tolong setiap daripada kami yang terus tetap melakukan kebaktian minggu demi minggu. Tuhan, sadarkan kami bahwa kebaktian bukan sekedar acara, tetapi kebaktian adalah sebuah perjumpaan dengan Engkau pemilik semesta ini, yang melihat, mendengar tangisan daripada manusia, termasuk umat-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu, kiranya Engkau boleh tolong melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau jamah siapapun yang kami kenal, yang sedang bergelut dengan penyakit ini. Tuhan sembuhkan. Tuhan mampukan pemerintah kami. Pusat yang sudah berkata-kata demikian, di lapangan, banyak yang berbeda, banyak yang kesulitan menampung begitu banyak pasien ya Tuhan. Rumah sakit semua penuh. Tuhan tolong. Kiranya Kau boleh mampukan supaya kami menahan diri. Sehingga penyebaran virus ini boleh di-stop. Dan kondisi negara kami bisa jauh lebih baik ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengar seluruh doa kami. Dan mampukan kami untuk menghidupi hidup penyembahan yang betul-betul sesuai dengan isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakan seluruh hal yang kami kerjakan di dalam kehidupan penyembahan kami setiap hari maupun setiap minggu. Karena kami mau bergantung kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus, penyembah yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.